Anelisa dari Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan peneraan ulang pada timbangan meja yang ada di depan saya ini. Di sini kita memiliki sebuah timbangan meja, mereknya SUN Slim dengan kapasitas maksimum 10 kg. Dari kapasitas maksimum ini kita bisa menghitung nilai E dari timbangan ini, yaitu dengan membagi kapasitas maksimumnya dengan 1000, maka didapatkan E-nya itu 10 gram. Setelah kita mengetahui nilai E-nya, kita bisa mengetahui nilai N-nya, maka bisa kita tentukan kelas dari timbangan ini ialah kelas 3. Sebelum kita memulai pengujian, kita harus melihat dulu apakah timbangan ini sudah dalam posisi setimbang atau belum. Jika posisinya masih belum setimbang, di sini bisa kita tambahkan muatan atau kurangi muatan yang dengan menambahkan atau mengurangi di wadah yang ini. Jika sudah setimbang, kita bisa langsung masuk ke pengujian. Untuk anak timbangan yang kita gunakan dalam pengujian ini, kita menggunakan anak timbangan seharusnya minimal kelas M2. Tapi karena keterbatasan anak timbangan yang ada di lab, kita turunkan menjadi anak kelas timbangan M2. Kita langsung masuk kepada pengujian yang pertama, yaitu pengujian kebenaran. Pada pengujian kebenaran ini, kita menggunakan muatan maksimum. Lalu sebelumnya kita hitung dulu batas kesalahan yang diizinkannya atau BKD. Kita temukan bahwa BKD-nya itu ada di nilai 10 gram. Lalu pada ini peneraan ulang, maka BKD-nya dikali 2 menjadi 20 gram. Kita tambahkan dulu muatan. Di sini terlihat bahwa timbangannya hampir setimbang, namun agak sedikit lebih berat di sini, sehingga bisa kita tambahkan imbuh sebesar 2 kali BKD di bagian tembor atau lantai muatan ini. Kita tambahkan 2 kali BKD 20 gram. Ya, terlihat timbangannya melewati setimbang dan bergerak agak lebih ke bawah untuk bagian tembornya, sehingga pada uji kebenaran timbangan ini dinyatakan lolos. Untuk uji kebenaran ini bisa kita efisiensikan, kita satukan dengan uji kepekaan. Untuk uji kepekaan, di sini kita menggunakan 1 kali BKD-nya atau 10 gram. Lalu syarat sebuah timbangan itu dikatakan peka atau sensitif ialah dia akan bergerak sejauh 2 mm ketika ditambahkan 1 kali BKD. Ini posisi awalnya, kita amati dengan menggaris di sini. Kita tunggu stabil dulu. Lalu kita tambahkan sebesar 10 gram. Terlihat dia bergerak sekitar 2 mm, maka pada pengujian kepekaan ini, timbangan ini juga dikatakan sah. Lalu kita lanjut pada pengujian eksentrisitas. Pada pengujian eksentrisitas di sini, kita bisa menggunakan muatan minimal 1/3 dari muatan maksimumnya. Namun karena seperti yang merupakan 3.333 mg agak sulit, jadi kita bulatkan dia ke 5.000 gram atau 5 kg. Untuk posisinya kita bisa lihat pada cerakan. Posisi pertama disebut posisi 33, yang satu di sini ujung samping, yang satunya ujung samping sini. Lalu kita amati, di sini terlihat bahwa tidak seimbang ya. Jadi kita harus tambahkan untuk pengujian eksentrisitas ini 2 kali BKD-nya. Di tempat yang belum seimbang kita tambahkan 20 gram. Apakah dia bergerak? Dia bergerak. Kita tunggu stabil.
ternyata tidak sampai setimbang ya di sini, hanya hampir setimbang. Jadi pada pengujian eksentrisitas posisi 1 ini kita nyatakan batal. Kita lanjut ke posisi yang kedua. Posisi 32, pada lantai muatannya kita geser ke lantai ujinya, kita geser ke posisi 2. Ini hampir setimbang, lalu kita tambahkan imbuh 2 kali BKD ya, dia melewati setimbang ya, artinya pada posisi kedua ini kita nyatakan uji eksentrisitasnya sah. Lalu kita lanjut kepada posisi yang ketiga, yaitu posisi 22. Jadi sama-sama di posisi atas ini kita amati. Untuk posisi yang ketiga ini ternyata sudah setimbang tanpa kita tambahkan imbuh, maka posisi ketiga ini kita nyatakan sah. Lalu lanjut ke posisi yang keempat, yaitu 42. Posisi ujinya ada di posisi keempat. Ini belum setimbang, jadi kita harus tambahkan imbuh 50 gram. Tepat setimbang, agak ke bawah sedikit pantai tembornya. Jadi yang pengujian keempat ini juga sah. Kita masuk ke pengujian yang ke-5, yaitu posisi 44. Lihat ya, ini belum setimbang, tambahkan 50 gram. Tidak bergerak, artinya pada posisi ini juga dikatakan batal seperti posisi pertama tadi. Lalu kita coba ke posisi berikutnya, yaitu posisi 53, lantai ujinya di muatan 5. Lalu ini pada posisi 3, menjauh. Oke. Untuk posisi ini tembornya yang lebih berat, sini yang lebih ringan, kita tambahkan 2 kali BKD. Melewati angka setimbang, berarti ini sah. Lalu yang terakhir kita balik posisinya 35. Tidak setimbang, kita tambahkan di sini 2 BKD. Ya, dia lewat sedikit dari batas setimbang, sehingga pada titik yang terakhir ini kita nyatakan sah. Dari keseluruhan uji eksentrisitas, karena tadi ada 2 titik yang tidak sah, maka uji eksentrisitas di sini kita nyatakan batal. Lalu kita masuk kepada ujian terakhir, yaitu pengujian kemampuan ulang atau repeatability. Pada uji kemampuan ulang ini atau repeatability, di sini kita melihat kemampuan dia pada masa maksimumnya, yaitu 10 kg. Untuk efisiensi bisa juga yang 10 kg ini kita jadikan tarik di awal tadi, sehingga tidak terlalu banyak menaik-turunkan anak timbangan. Untuk pengujian repeatability ini, BKD-nya 1 kali BKD walaupun tera ulang, jadi dia hanya 10 gram BKD-nya. Ini untuk yang pertama, dia setimbang, lalu kita tambahkan imbuh 10 gram untuk melihat titik minimumnya, minimum pergeserannya. Terlihat dia bergeser sedikit ya. Lalu kita turunkan imbuhnya.
coba repeatability yang pertama. Kita tunggu sampai setimbang. Ternyata dia kembali ke posisi setimbang, agak ke bawah sedikit, tapi itu masih masuk range tadi ketika kita tambahkan minus 10 gram. Kita coba sekali lagi untuk make sure. Hasilnya setimbang, agak naik sedikit, tapi itu juga masih masuk ke range tadi pembacaan karena naiknya tidak sebesar turun tadi ketika ditambah 10 gram. Maka pada uji repeatability atau kemampuan ulang ini, timbangan ini juga kita nyatakan sah. Dari keempat uji yang sudah kita lakukan, pada uji kebenaran timbangan ini sah, pada uji repeatability timbangan ini sah, pada uji kepekaan timbangan ini juga sah. Namun sayang sekali pada uji eksentrisitas pada beberapa titik timbangan ini dinyatakan batal, sehingga timbangan ini perlu kita justir atau reparasi. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mohon masukan bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.